Yang pertama, pentingnya ilmu usul fikih adalah dengannya kita bisa memahami Al-Quran dan Sunnah sebagaimana diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diinginkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini manfaat yang sangat besar sekali dari mempelajari ilmu usul fikih. Manfaat yang kedua, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, dengan mempelajari ilmu usul fikih kita akan tahu dalil-dalil dalam setiap masalah. Jadi kita beragama bukan hanya ikut-ikutan, tapi beragama dengan mendasarinya dengan dalil. Dan ini sangat penting, terutama di zaman kita ini, di saat banyak sekali perbedaan-perbedaan pendapat yang diviralkan atau disebarkan di tengah-tengah masyarakat. Kalau kita punya ilmu usul fikih dan kita faham dalil, masalah ini dalilnya apa, kita tidak mudah terombang-ambing oleh keadaan. Orang berbeda pendapat, kita tenang saja. Oh iya, pendapat ini dalilnya ini, pendapat ini dalilnya itu. Ya. Dan kita tahu bagaimana melihat dua dalil ini mana yang lebih kuat. Kalau kita belajar ilmu usul fikih dengan baik, kita akan mampu sampai ke derajat itu. Dan itu sesuatu yang sangat tinggi kedudukannya dan sangat penting bagi kita. Kalau kita sudah bisa seperti ini, maka kita akan jauh dari ta'assub atau fanatik buta. Kita tidak akan ta'assub kepada figur tertentu. Ini pentingnya ilmu usul fikih. Kita lihat ada ustadz berbeda pendapat, kita tenang saja. Kita tetap menghormati dua-duanya. Karena kita tahu setiap ustadz ini berdalil dengan dalil yang mu'tabar. Tapi kita tidak fanatik kepada salah satunya. Kita tetap mengikuti dalil karena kita sudah tahu dalilnya. Tidak setiap ada perbedaan di kalangan para ulama atau di kalangan para asatidzah kita geger. Siapa yang rame, siapa yang gaduh? Biasanya orang-orang awam. Orang-orang yang tidak tahu kenapa para ulama berbeda pendapat. Ada perbedaan pendapat dalam masalah donasi, geger lagi. Diviralkan lagi, geger lagi. Geger lagi. Karena apa? Karena memang masyarakat kita belum siap untuk menerima perbedaan pendapat. Kenapa? Karena kebanyakan dari mereka awam dan tidak mengetahui ilmu-ilmu yang mendasar seperti ilmu usul fikih. Kebanyakan memang seperti itu. Maka yang menjadi sangat penting bagi kita untuk mempelajari ilmu usul fikih agar wawasan kita menjadi lebih luas, ya, dan kita lebih dewasa dalam menghadapi perbedaan pendapat. Baik. Yang ketiga, ilmu usul fikih, ilmu yang sangat penting karena dengan ilmu usul fikih ini kita bisa mengumpulkan antara dalil nassi dengan dalil akli. Jadi dalam syariat ada dalil yang mu'tabar, ada yang dalil tidak mu'tabar. Ya, dalam syariat itu ada adillah syar'iyyah, ada adillah ghairi syar'iyyah. Ada adillah mu'tabarah, ada adillah ghairu mu'tabarah. Intinya ada dua dalil, yang satu bisa dipegang teguh, yang satu tidak bisa dipegang teguh. Di antara dalil yang bisa dipegang teguh ada dalil nassi, ada dalil akli. Dalil yang berupa wahyu. Ada dalil yang berupa wahyu seperti Al-Quran, seperti As-Sunnah. Ini dalil yang berupa wahyu atau perkataan sahabat yang marfu' hukman, dianggap sebagai hadis Nabi. Perkataan sahabat yang berhubungan dengan hal-hal yang gaib. Ini bisa disamakan kedudukannya dengan wahyu. Karena tidak mungkin seorang sahabat berbohong dalam masalah agama. Berarti kemungkinannya sahabat tersebut mengambilnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada juga di antara dalil syar'i, dalil akli. Jadi dalil akli itu dalil syar'i juga. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan, afala ta'qilun, tidakkah kalian berpikir dengan akal? Atau sebagian ulama mengatakan berpikir dengan hati. Afala tatafakkarun, tidakkah kalian berpikir? Afala yatadabbarun Al-Quran, tidakkah mereka merenungi Al-Quran? Dengan apa merenunginya? Dengan akal pikiran kita. Di dalam pembahasan ilmu usul fikih ada takhsis bil aql. Ada mengkhususkan dalil umum dengan akal.
Seperti Allahu khaliqu kulli syai'. Allah menciptakan segala sesuatu. Maksudnya selain Allah. Padahal kata-katanya Allah menciptakan segala sesuatu. Dan Allah termasuk sesuatu. Allah termasuk sesuatu. Bukan berarti Allah menciptakan dirinya juga. Tapi Allah dikeluarkan dari syai' dalam ayat tersebut dengan pemahaman kita, dengan akal kita. Karena tidak mungkin Allah menciptakan dirinya sendiri. Tidak mungkin sesuatu menciptakan dirinya sendiri. Maka ini takhsis bil aql, mengkhususkan dalil umum dengan akal kita. Di dalam Al-Quran disebutkan di surat Al-Mulk, wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Orang-orang penduduk neraka mengatakan, seandainya dahulu kami mendengar dan kami berfikir, ma kunna fi ashabis sa'ir, tentunya kami tidak akan menjadi penduduk neraka. Jadi akal itu juga dipakai ya. Juga digunakan, juga dianggap sebagai dalil syar'i. Tapi yang dimaksud dengan akal di sini adalah akal yang tidak bertentangan dengan wahyu. Ini perlu digarisbawahi ya. Ketika kita mengatakan bahwa kita boleh berdalil dengan akal, bukan berarti mutlak. Tapi kita boleh berdalil dengan akal ketika akalnya tidak bertentangan dengan apa? Dengan wahyu. Kenapa? Karena akal itu sebagai pengikut saja dia. Akal itu sebagai pengikut. Intinya itu wahyu. Sehingga kalau ada pertentangan antara wahyu dengan akal, maka kita pegang wahyunya. Kita katakan akalnya ini tidak sampai. Akal di sini tidak bisa memahami wahyu dengan baik.